Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 119 SD. 120. Bab 119 Kalung Mutiara. 15 mutiara besar dari 11 kerang mutiara. Perjalanan ke Zhejiang ini tidak sia-sia. Di danau, Dong Suebing, yang tidak memiliki kembali lagi, tidak lagi menatap bos dan pekerja yang membuka kerang. Dia sedang mengatur kerang mutiara di jaring kecil. Jaringnya terlalu kecil, dan dia meminta yang lebih besar dari pekerja itu. Dia mengemas kerangnya dengan hati-hati di jaring dan kemudian melihat bos dan pekerja. Dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan tempat itu. Dia menunggu dengan sabar sampai mereka selesai membuka semua kerang. Targetnya adalah mengumpulkan mutiara yang cukup untuk membuat kalung mutiara dan dilelang. Dengan cara ini, dia bisa memaksimalkan keuntungannya. Jika tidak, hanya dengan 15 mutiara, dia tidak akan mendapatkan banyak dan tidak akan dapat mencapai targetnya 1 juta RMB. Setelah beberapa saat, bos lelah dan istirahat. Dong Suebing melihat tas kecil yang menyimpan mutiara emas bermutu tinggi itu hampir penuh. Pemuda, bos meneguk air dari botol. Bukankah seharusnya kamu membayar sekarang? Bos tidak dalam suasana hati yang baik karena panen mutiara emasnya tidak sesuai dengan harapannya. Di sebelah kanan, seharusnya ada lebih banyak mutiara emas 1,4 cm. Mungkinkah semua mutiara emas yang lebih besar itu bersembunyi di kerang yang dibeli pemuda ini? Tapi ini seharusnya tidak mungkin. Bahkan semua penduduk lokal dalam perdagangan ini tidak bisa membedakan dari luar kerang. Bagaimana orang luar seperti pemuda ini bisa tahu? Dong Suebing juga akan memberitahu bos bahwa dia ingin melakukan pembayaran. Saya sudah menghitung kerang. 11 kerang. 66.000 RMB. Oh, aku masih ingin beberapa mutiara dari tas itu. Dong Suebing menunjuk tas kecil itu. Berapa harga mutiara emas 1,5 cm yang kamu jual? Bos meletakkan botolnya. Selain ukuran, kita masih perlu melihat kualitas dan kebulatannya. Dong Suebing berjalan mendekat dan mengambil mutiara berukuran 1,5 cm. Bagaimana dengan ini? Ini akan mengambil 40.000 RMB di pasar. Tapi kami tidak memiliki perantara dan biaya sewa di sini. Saya akan menjualnya kepada Anda, dengan harga 35.000 RMB. Baik, saya akan memilih beberapa lagi. Dong Suebing hanya memiliki total 440.000 RMB, dan dia membawa semua uangnya. Selain kerang 66.000 RMB, ia masih memiliki 370.000 RMB yang tersedia. Dia mengambil mutiara dan menawar dengan bos. Pada akhirnya, ia mengambil 10 mutiara berukuran 1,5 cm, dan 5 mutiara berukuran 1,4 cm. Dengan mutiara di kerangnya, ia memiliki total 30 mutiara. Itu hanya cukup untuk membentuk kalung mutiara. Bos menghitung totalnya. Totalnya adalah 441.000 RMB. Dong Suebing berkata, batalkan. Tidak, 441.000 RMB. Anda bahkan tidak ingin memberi saya diskon 1.000 RMB. Dong Suebing meliriknya dan kemudian mengeluarkan kotak uang dari tasnya. Dia juga mengeluarkan 1.000 dari dompetnya. Ada 440.000 RMB di kotak ini, dan ini. 1.000. Dong Suebing telah menghabiskan semua uangnya dan hanya memiliki 2.000 RMB tersisa di dompetnya. Dia juga telah menghabiskan gaji bulan lalu dan tidak punya banyak uang di rekeningnya. Kalung ini adalah semua asetnya. Bos membawa Dong Suebing kembali ke kantornya untuk menggunakan mesin hitung. Setelah transaksi selesai, Dong Suebing naik taksi ke hotel dengan kotak uang kosong dan kerang. Dong Suebing tidak mencari hotel kelas atas karena dia tidak punya banyak uang lagi. Dia harus membelanjakan uangnya dengan bijak. Juga,
Jaring masih meneteskan air berlumpur, dan kerang mutiara penuh lumpur. Hotel-hotel kelas atas itu tidak akan mengizinkannya masuk. Jadi, Dong Suebing memilih hotel kecil 3 lantai. Bahkan cat di papan nama hotel terkelupas. Meskipun hotel ini telah dirobohkan, para staf di dalamnya masih memutar mata mereka ketika Dong Suebing masuk. Dong Suebing mendapat kamar dengan kamar mandi, dan segera menuangkan kerangnya ke dalam baskom. Dia tidak membuang waktu untuk membeli pisau dan menggunakan tangannya untuk membuka kerang. Setelah mencoba beberapa saat, krek. Dia akhirnya membuka kerang pertama. Ada mutiara 1,6 cm, mutiara 1,1 cm, mutiara 2 kali 1 cm, dan mutiara 5x 0,7. Dong Suebing menyimpan mutiara berukuran 1,6 cm dan meletakkan mutiara lain yang lebih rendah ke samping. Dia kemudian mulai membuka kerang berikutnya. Kerang ketiga. Kerang kelima, setelah beberapa saat, Dong Suebing mengeluarkan semua 15 mutiara emas dari kerang. Dia dengan senang hati berjalan keluar dari kamar mandi dan meletakkan semua mutiara bermutu tinggi bersama-sama untuk membentuk lingkaran. Jika ini mutiara biasa, bahkan 60 mutiara tidak akan cukup untuk membuat kalung. Mutiara-mutiara ini semuanya di atas 1,4 cm, dan 30 di antaranya sudah cukup. Dong Suebing duduk di sana melihat mutiaranya, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menggunakan kata "indah" untuk menggambarkan mutiaranya. Mutiara ini tidak terlalu cantik. Tampaknya ada lapisan tipis kulit yang menutupi mereka. Oh, itu dia. Dong Suebing menepuk dahinya saat dia mengingat sesuatu. Mutiara ini masih belum dianggap produk jadi. Mutiara ini masih perlu menjalani proses pemolesan untuk menghasilkan kilau dan warna alami. Itu benar. Setelah dipoles, mutiara harus dirangkai menjadi kalung, dan akan siap untuk dilelang. Dong Suebing menyimpan mutiaranya di kotak uangnya dan keluar dari hotel. Suji adalah kota kelahiran mutiara air tawar. Ada banyak pabrik pengolahan mutiara di sana. Dong Suebing segera menemukannya setelah berjalan keluar dari hotelnya. Di sebuah gedung kecil berlantai 2, Dong Suebing dibawa oleh resepsionis untuk bertemu dengan penanggung jawab. Dia tidak membuang waktu dan membuka kotak uangnya. Saya ingin memoles semua ini dan membuatnya menjadi kalung. Berapa biaya yang Anda kenakan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Orang yang bertanggung jawab itu terkejut. Ah, ini semua mutiara kelas atas. Anda seharusnya menghabiskan setidaknya 1 juta RMB untuk ini. Dong Suebing menjawab, sekitar jumlah itu. Hahaha. Saya sudah lama berkecimpung dalam bisnis ini, dan ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak mutiara berukuran 1,5 cm. Polesnya akan sedikit mahal. Penanggung jawab berpikir sejenak dan berkata, kamu masih ingin membuatnya menjadi kalung. Totalnya 5.000, dan itu akan memakan waktu sekitar 3 hingga 4 hari. Dong Suebing tidak punya banyak uang atau waktu. Dia berpikir sejenak dan mengeluarkan sekantong mutiara. Saya masih memiliki 100 mutiara. Mutiara ini tidak sebagus 30 mutiara itu dan seharusnya bernilai sekitar 15.000 RMB. Saya akan membayar biaya pemrosesan dengan mutiara ini. Tapi aku punya syarat. Saya tahu untuk memoles dan merangkai mutiara tidak akan memakan waktu 3 hari. Aku ingin kamu bergegas, dan aku ingin melihat kalung itu malam ini. Setelah beberapa tawar-menawar, Dong Suebing membayar penanggung jawab dan bahkan menambah 1.000 RMB tunai. Dong Suebing menunggu dan menunggu, malam. Sebuah kalung emas mengkilap ditempatkan di depan Dong Suing. Cantik, itu terlalu indah. Sebelum datang ke Zuji, Dong Suebing melihat kalung mutiara terjual lebih dari 900.000 RMB dalam sebuah lelang. Tapi kalung itu terbuat dari mutiara putih. Itu 1 tingkat lebih rendah dari mutiaranya. Juga, mutiaranya lebih besar dari kalung itu. 1 juta. Kali ini, Dong Suebing pasti akan menghasilkan 1 juta RMB.
Bab 120 Bibi Suan dalam masalah. 9 malam. Sebuah hotel di sepanjang jalan Cheng Sun Utara, Dong Suebing mengunci pintu kamarnya begitu dia memasukinya. Dia juga memeriksa jendela dan menarik tirai. Setelah itu, dia meletakkan kalung mutiaranya yang berharga di tempat di mana dia bisa melihatnya, sebelum melepas sepatunya dan naik ke tempat tidurnya. Dia tersenyum pada dirinya sendiri sambil menatap langit-langit. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah dia kembali ke Beijing, dia akan meletakkan kalungnya untuk dilelang, dan dia akan memiliki uang untuk mendirikan perusahaan. Dia juga akan memberikan penampilan terbaiknya di tempat kerja untuk promosinya. Oh, apakah Bibi Suan sudah menyelesaikan pekerjaannya? Dong Suebing ingin berbagi kebahagiaannya dengan seseorang dan mengambil ponselnya untuk menelepon Ku Yun Suan. Telepon berdering cukup lama sebelum dijawab. Halo, itu bukan suara Bibi Suan. Dong Suebing terkejut. Apakah saya menelepon nomor yang salah? Apakah ini ponsel Ku Yun Suan? Gadis yang menjawab tertawa. Kamu Dong Suebing. Yun Suan ada di kamar mandi. Saya rekannya. Anda bisa memanggil saya Suster Chow. Kau ingin aku menyampaikan pesan padanya? Oh, tidak ada yang penting. Apakah kalian semua masih di Hangzhou? Kapan kalian semua kembali ke Beijing? Rencananya kami akan kembali besok sore. Kami mengikuti tur tanpa izin, dan akan ada mobil yang menjemput kami setelah kami mengirimkan gambar pemandu wisata ilegal dan melaporkannya. Sister Chow adalah orang yang cerewet. Kelompok pemandu wisata ilegal ini terlalu banyak. Mereka terus memaksa turis mereka untuk membeli barang-barang dan membebankan biaya yang tidak masuk akal. Mereka mengenakan biaya 100 hingga 200 RMB lebih untuk tiket ke objek wisata. Dong Suebing dibuat bingung olehnya. Tunggu, pemandu wisata ilegal apa? Bukankah Bibi Suan sedang dalam perjalanan kerjanya? Saudari Chow menjawab, "Ya. Dia sedang dalam perjalanan kerja, dan ini adalah tugasnya." Bibi Suan berasal dari Departemen Periklanan. Mengapa dia melakukan operasi pengungkapan? Dia bahkan bukan seorang reporter. Pihak lain di telepon terdiam beberapa saat. Bibi Suan tidak memberitahumu apa yang terjadi. Apa itu? Dong Suebing bertanya dengan cemas. Saudari Chow, ceritakan apa yang terjadi. Baik, saya juga tidak yakin tentang detail dan alasannya. Tapi Yun Suan dipindahkan dari Departemen Periklanan ke Departemen Reporter kami sebagai staf backend. Dia diturunkan dari posisinya sebagai ketua tim. Sekarang dia beberapa peringkat lebih rendah dari sebelumnya. Apa? Diturunkan? Bagaimana bisa? Kamu lebih baik menanyakan detailnya padanya. Dia keluar dari kamar mandi. Aku akan memberikan telepon padanya. Setelah beberapa saat, suara Bibi Suan terdengar melalui telepon. Xiaobing, apakah kamu mencariku? Kata-kata Sister Chow membuat Dong Suebing menyadari mengapa Bibi Suan tidak kembali ke jalan Heping ketika dia seharusnya kembali seminggu yang lalu. Dia menghadapi masalah besar di tempat kerja. Dia juga diturunkan pangkatnya dan tidak ingin Dong Suebing mengkhawatirkannya. Jadi, dia bersembunyi di tempat ibunya. Dong Suebing segera berkata, Bibi Suan, saya di Provinsi Zhejiang, Suji. Saya tidak jauh dari kota Hangzhou. Mengapa kamu di sini? Aku di sini untuk mencarimu. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku memiliki beberapa hari libur kerja? Lupakan. Apa yang terjadi pada Anda di pekerjaan Anda? Siapa yang menurunkanmu? Bibi Suan tetap diam, dan Dong Suebing melanjutkan, kamu telah bekerja di Departemen Periklanan dan mengapa kamu dipindahkan ke Departemen Reporter? Anda dipindahkan ke sana untuk menjadi staf backend. Anda masih dikirim ke Zhejiang untuk bekerja. Harian Beijing bahkan tidak dapat meliput semua berita di Beijing, namun mereka ingin ikut campur dengan kasus pemandu wisata ilegal Zhejiang. Apakah mereka pikir mereka adalah People's Daily? Bibi Suan, katakan padaku dengan jujur. Apakah Anda menyinggung pemimpin manapun?
Aneh bagi Kuyun Suan untuk dipindahkan ke departemen reporter atau dikirim ke Zhejiang untuk penyelidikan rahasia. Hahaha, Shasa berbohong padamu. Aku baik-baik saja. Baik kepalamu. Katakan padaku yang sebenarnya. Bukan apa-apa. Aku hanya melakukan kesalahan kecil di tempat kerja. Kesalahan kecil. Sebuah kesalahan kecil dan Anda dipindahkan menjadi staf backend. Anda bahkan masih harus melakukan penyelidikan rahasia. Pemandu wisata ilegal itu semuanya hooligan. Itu dilaporkan dalam berita beberapa bulan yang lalu. Apa yang terjadi jika Anda bertemu bahaya? Aku akan pergi dan mencarimu sekarang, aku akan memukulmu. Sudah terlambat sekarang. Bagaimana Anda akan datang? Saya baik-baik saja di sini. Kuyun Suan benar. Tidak ada bus atau angkutan umum begitu larut malam. Baik, saya akan pergi ke Hangzhou besok pagi. Saya akan menelepon Anda ketika saya mencapai. Kamu hanya tidak mendengarkan. Ponsel saya kehabisan baterai. Aku akan meneleponmu lagi besok. Oke kalau begitu. Tidur lebih awal. Setelah menutup telepon, Dong Suebing mengisi daya teleponnya dan berbaring di tempat tidur, memikirkan Bibi Suan sebelum tertidur. Keesokan harinya, setelah mengemasi barang bawaannya, Dong Suebing naik bus jarak jauh ke kota Hangzhou. Dia berganti bus untuk sampai ke Hotel Hongdu. Tempat ini tidak dianggap sebagai jantung kota Hangzhou. Tempat wisata terkenal di Provinsi Zhejiang, Gunung Daming, berada tepat di sebelah hotel. Ada banyak turis yang berjalan di sekitar sana. Dong Suebing telah mengirim pesan kepada Kuyun Suan di pagi hari. Dia hampir menyelesaikan penyelidikannya dan salah satu perhentian grup tur di sore hari adalah Pegunungan Daming. Baik Kuyun Suan dan Sister Chow berencana meninggalkan grup tur di sini dan bertemu Dong Suebing di pintu masuk Hotel Hongdu. Juga, akan ada fan dari kantor berita yang datang ke sini untuk menjemput mereka. Bibi Suan ingin melihat apakah ada ruang kosong di dalam van dan berharap untuk membiarkan Dong Suebing menumpang kembali ke Beijing. Saat itu hampir tengah hari. Dong Suebing melihat sekeliling dan tidak melihat Kuyun Suan. Macet. Tidak banyak lalu lintas di jalan ini. Setelah 10 menit, Dong Suebing menjadi tidak sabar dan memutar nomor Bibi Suan. Halo, kamu ada di mana? Di bus wisata. Itu sangat bising di sisi Kuyun Suan. Terdengar suara mesin menderu. Dari suara mesinnya, bus wisata sepertinya bukan bus wisata yang layak. Pemandu wisata dan sopir tidak membawa kami ke Pegunungan Daming. Mereka berhenti di dekatnya dan memaksa kami untuk mendaki bukit di depan. Semua turis tidak senang, dan kami berdebat dengan mereka sekarang. Tunggu aku. Tempat ini tidak jauh dari Gunung Daming. Saya pikir jika kita melalui jalan menuju arah utara, kita akan mencapai Gunung Daming. Aku akan pergi dan menemukanmu nanti. Teriakan bisa terdengar di latar belakang. Saya telah datang ke Hangzhou sebelumnya. Ini bukan Gunung Daming. Kami sudah membayar. Jika Anda tidak membawa kami ke Gunung Daming, maka kembalikan uang kami. Itu benar. Pengembalian dana. Pengembalian dana. Apa jenis agentur ini? Diam. Diam. Berhenti berteriak, suara keras ini seharusnya adalah pemandu wisata wanita itu. Siapa bilang ini bukan Gunung Daming? Ah, siapa yang mengatakan itu? Gunung Daming kota Hangzhou kami ada di sini. Cepat dan turun dari bus. Ada restoran dan toko di gunung. Pengeluaran minimum di sana adalah 500 RMB. Kalian semua harus menghabiskan setidaknya 500. Pemandu wisata ilegal ini pasti mendapatkan suap dari toko di gunung. Kenapa ada minimal pembelanjaan lagi? Kuyun Suan berteriak. Kalian semua memaksa kami untuk menghabiskan. Cepat dan turun. Kami masih memiliki atraksi lain untuk dikunjungi di sore hari. Itu adalah suara laki-laki yang mengancam. Itu harus menjadi pengemudi. Dong Suebing bisa mendengar semua yang ada di telepon, dan dia mengutuk dalam hatinya. Brengsek, pemandu wisata ilegal ini. Dia kemudian memberitahu Bibi Suan,
Jika Anda tidak dapat datang, maka tunggu saya. Aku akan mengikuti jalan ke selatan untuk mencari kalian semua. Aku seharusnya bisa mencapai tempat kalian semua berada, Ku Yun Suan menjawab, oke. Tiba-tiba pemandu wisata itu berteriak, mengapa Anda mengarahkan kamera ke saya? Ah, beri aku kamera itu. Sekarang. Sialan. Siapa yang memotret? Itu adalah sopirnya. Kamu memintanya. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak mengambil gambar Anda. Aku sedang mengambil pemandangan. Itu adalah suara Sister Chow. Ku Yun Suan juga berteriak, kalian semua merampas barang-barang kami. Pemandu wisata itu berteriak, apa yang tertulis di buku catatan itu? Berikan padaku. Dong Suebing panik. Bibi Suan. Apa yang terjadi? Ku Yun Suan tidak menjawab. Ada banyak teriakan, dan sepertinya pemandu wisata dan pengemudi merampas barang-barang Sister Chow. Setelah beberapa saat, pemandu wisata berteriak, Sentua. Mereka telah mencatat segala sesuatu tentang kita di buku catatan ini. Kedua pelacur ini adalah reporter. Sopir itu memarahi dengan marah, F***K. Turunkan mereka dari bus. Apa yang kamu lakukan? Berangkat. Lepaskan kami. Ku Yun Suan berteriak. Ada banyak suara ketukan, dan kemudian saluran terputus. Dong Suebing sangat marah. Jika sesuatu terjadi pada Bibi Suan, aku akan membunuhmu. Dong Suebing segera berlari menuju taksi di depan hotel. Dia memasuki kursi penumpang depan sebelum dua penumpang di belakang turun. Cepat, berkendara ke selatan. Sekarang, sopir taksi terkejut melihat Dong Suebing. Maaf, ini waktu makan siangku dan aku tidak membawa penumpang, makan siang kepalamu. Dong Suebing mengeluarkan kartu kerja dari sakunya, keamanan negara. Mengemudilah sekarang. Pengemudi tertegun selama beberapa detik dan kemudian menginjak pedal gas. Di mana di selatan? Hanya berkendara di sepanjang jalan utama menuju selatan. Ada tempat di sana di mana ada restoran dan toko di atas bukit. Dong Suebing tidak peduli apakah pengemudinya tahu kemana harus pergi. Dia mengambil teleponnya dan memutar nomor Ku Yun Suan. Tapi dia tidak menjawab. Dia mengutuk pelan dan kemudian menelepon polisi. Dia tidak menyebutkan apa-apa tentang grup wisata. Dia hanya memberitahu operator bahwa ada perampokan di sepanjang jalan utama di selatan Gunung Daming. Dong Suebing khawatir pemandu wisata ilegal itu memiliki hubungan dengan pihak berwenang setempat. Jika kepolisian setempat memiliki hubungan dengan kelompok wisata ilegal tersebut, maka mereka tidak akan mengirimkan petugasnya. Taksi melaju kencang di jalan utama dan menyalip semua mobil. Tapi Dong Suebing merasa itu terlalu lambat. Bisakah kamu mengemudi lebih cepat? Ini sudah sangat cepat. Pengemudi itu berkeringat. Dia telah mendengar panggilan Dong Suebing ke polisi dan tahu ini tentang perampokan. Dong Suebing gelisah, dan dia mencoba menelepon Ku Yun Suan lagi. Tapi dia masih tidak menjawab. Bibi Suan, harap aman. Tunggu aku. Saya segera menghubungi Anda. Tunggu aku. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.